Selamat siang, perkenalkan nama saya Erinda Simangunsong dengan NIM 2348201063. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penyakit ginjal. Nah, sebelum kita memasuki, adapun pengertian penyakit ginjal yaitu penyakit ginjal adalah istilah yang menggambarkan setiap gangguan pada ginjal. Penyakit ginjal dapat menyebabkan beberapa fungsi ginjal dalam membersihkan, menyaring limbah, atau racun dari darah menjadi terganggu. Ginjal adalah sepasang organ yang berbentuk seperti kacang. Organ ini berada di area punggung bagian bawah. Nah, kemudian ada masalah yang paling sering terjadi pada ginjal tersebut. Yang pertama itu infeksi ginjal, dan yang kedua itu ada batu ginjal, dan yang ketiga itu gagal ginjal akut dan kronis. Adapun gejala, tanda, dan uji diagnostik, yang pertama itu seperti mual, muntah, tidak jelas penyebabnya, kemudian kulit kering, gatal, mudah lelah, lebih sering buang air kecil, kemudian sulit buang air kecil, nyeri pada saat buang air kecil, dan kram otot yang berulang. Kemudian adapun tanda yaitu urin berwarna merah, kemudian frekuensi buang air kecil meningkat, kemudian kekurangan darah, nyeri punggung, dan perut kembung. Kemudian untuk uji diagnostiknya yaitu ada urinalisasi, kemudian ada tes urin 24 jam, dan tes albumin, tes mikroalbumin, urin albumin to creatinine ratio atau UACK. Kemudian di sini ada faktor resiko. Nah, faktor resiko itu dibedakan menjadi dua. Ada yang pertama faktor resiko yang dapat diubah. Yang pertama itu diabetes tipe 2, kemudian hipertensi, ada konsumsi obat pereda nyeri, kemudian seperti narkotika, terus psikotropika, dan zat aktif dan radang ginjal. Nah, kemudian faktor risiko yang tidak dapat diubah atau seperti riwayat keluarga, ya penyakit ginjal, kelahiran prematur, trauma di arah abdomen, kemudian jenis penyakit tertentu seperti lupus, AIDS, hepatitis C, dan lain-lain. Kemudian ada klasifikasi tingkat kerusakan ginjal. Nah, di sini ada pun beberapa stadium. Stadium pertama itu kerusakan pada ginjal dengan GFR yang normal atau di atas besar dari 90 mili per mili 1,7 mili kubik. Nah, di sini ada stadium 2, stadium 3, stadium 4, dan stadium akhir. Nah, kalau stadium pertama itu besar dari 90 itu normal atau meningkat, dan yang kedua itu 60 sampai 89 itu ringan, G3A kemudian 45 sampai 59 itu ringan sampai sedang, kemudian G3B 30 sampai 44 itu sedang atau berat, kemudian G4 itu 15 sampai 29 itu berat, G5 besar dari 13 itu besar dari 15 itu terminal. Kemudian di sini ada patogenesis infeksi saluran ginjal. Nah, mekanisme patogenesis dari infeksi saluran ginjal ini kolonisasi bakteri di saluran kemih, bahwa masuknya bakteri seperti Escherichia coli, kemudian ada absensi bakteri ke ginjal, reflux resicolateral atau infeksi dan peradangan ginjal, penetrasi ke jaringan ginjal, kemudian perubahan struktur dan fungsi ginjal, peradangan dan pembekakan, komplikasi sistemik. Nah, kemudian ada patofisiologinya di sini. Nah, penyebab dari infeksi bakteri seperti Escherichia coli, Staphylococcus aureus secara naik ke saluran kemih. Nah, ada juga penyebaran organisme secara hematogen ke ginjal. Nah, invasi dari kuman pada parenkim ginjal akan membentuk abses ginjal. Nah, invasi parenkim dan pembentukan abses pada ginjal akan menjadi pemecahan abses ke fascia gerota. Nah, abses parirenal ini akan menjadi dua. Yang pertama itu ada reaksi inflamasi sistemik, kemudian ada reaksi inflamasi lokal. Nah, untuk sistemik itu tuh peningkatan suhu tubuh, misalnya kelemahan fisik. Nah, untuk yang lokal itu kontraksi otot pinggang dan nyeri pada costovertebral. Kemudian ada manifestasi klinik dan komplikasi dari penyakit infeksi ginjal ini. Yang pertama itu manifestasinya demam dan menggigil, kemudian manifestasinya nyeri punggung atau sisi, flak plain, kemudian nyeri saat buang air kecil. Kemudian komplikasi infeksi ginjal ini jika tidak diobati atau jika infeksi ginjal berlangsung lama, berbagai komplikasi sering dapat terjadi, misalnya abses ginjal, sepsis, dan gagal ginjal akut. Nah, kemudian yang kedua itu ada patogenesis batu ginjal. Nah, adapun mekanismenya yaitu supersaturasi urin, kemudian pembentukan nukleus,
Yang ketiga, pertumbuhan kristal dan agregasi pertumbuhan kristal, dan kemudian retensi kristal di ginjal, peradangan dan kerusakan jaringan seperti inflamasi. Nah, untuk patofisiologinya itu herediter atau dari umur, atau dari asupan air, jenis kelamin, diet. Nah, itu adalah penyebab dari batu ginjal. Nah, kemudian imobilitasinya atau pekerjaannya akan terjadi presipitasi garam dalam urin, kemudian terjadinya pengendapan. Nah, pengendapan ini akan menjadi obstruksi. Nah, obstruksi akan merubah penurunan reabsorpsi dan sekresi turbulen. Nah, menyebabkan tekanan hidrostatik akan meningkat. Kemudian trauma ginjal, kemudian disentri pada ginjal serta ureter proksimal. Kemudian pelepasan mediator seni seperti bradikinin dan serotonin, histamin, dan nyeri akut. Kemudian untuk penurunan reabsorpsi dan sekresi turbulen itu ada gangguan fungsi ginjal yang akan merubah penurunan produksi urin. Nah, itu akan menjadi gangguan eliminasi urin. Kemudian pada gangguan fungsi ginjal itu akan perubahan status kesehatan, kurangnya terjam informasi, dan mesinterpretasi, kemudian kurang pengetahuan. Nah, batu ginjal tersebut akan ada pembedanya. Yang pertama, hospitalisasi atau kurang informasi seperti stressor basic client itu akan cemas. Kemudian ada advance luka insisi atau inkontinuitas jar kulit. Buffer pertahanan terganggu, jar mengeluarkan zat kimia bradikin dan serotin dan histamin. Kemudian ada yang nyeri akut. Nah, untuk pot de entry kuman itu akan resiko infeksi. Nah, kemudian itu ada manifestasi klinik komplikasi penyakit batu ginjal. Nah, manifestasinya apa sih? Nah, yang pertama itu nyeri. Nah, nyeri yang parah mendadak, biasanya dimulai dari punggung bawah sampai menjalar ke perut bagian bawah. Nah, atau selangkangan. Nyeri ini disebabkan oleh pergerakan batu di saluran kemih. Nah, nyeri tumpul atau nyeri lebih tumpul dan menetap pada terjadinya ketika batu tidak bergerak tetapi menyebabkan tekanan pada ginjal hematurasi. Nah, ada juga yang menyebabkan disuria, kemudian urgensi frekuensi, kemudian mual dan muntah. Nah, untuk komplikasinya itu ada hidronefrosis atau pembengkakan ginjal, ada infeksi ginjal atau pilonefritis, kerusakan ginjal. Yang keempat itu ada patogenesis gagal ginjal kronis dan akut. Nah, apa sih mekanisme kerjanya? Yaitu kerusakan glomerulus dan tubulus. Nah, yang kedua itu ada hiperfiltrasi dan hipertrofi. Kemudian kerusakan jaringan ginjal yang memicu respon inflamasi kronis. Kemudian ada prerenal atau gangguan perfungsi ginjal. Kemudian ada intrarenal, kerusakan jaringan ginjal. Kemudian postrenal atau obstruksi saluran kemih. Nah, di sini ada patogenesis dari batu ginjal. Nah, yang pertama itu patogenesis dari batu ginjal. Nah, contoh patogenesis dari gagal ginjal kronis ini, pada pasien hipertensi itu volume darah akan meningkat. Nah, gangguan fungsi ginjal itu GFR akan menurun dan menimbulkan proteinuri. Kemudian urin akan naik. Kemudian ada pasien akan merasakan mual dan anoreksensia. Kemudian ada perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan, kemudian nausea. Kemudian akibat dari GFR menurun ini, fosfat serum naik, kemudian kalsium serum turun, kalsium tulang turun, kemudian perubahan dalam tulang, penyakit tulang, kemudian penyakit tulang urenik, kemudian gagal ginjal kronik. Nah, untuk proteinuri ini akan menyebabkan hipoalbumin, kemudian teks ostomotis plasma turun,
dan retensi Na edema turun. Kemudian itu ada patofisiologi dari gagal ginjal akut, yaitu penyebabnya itu ada dari bermacam-macam ya. Tadi ada yang hipertensi, kemudian ada yang dari diabetes. Nah, itu akan menurunkan perfusi darah ke ginjal. Nah, kemudian vasokonstriksi selektif pada korteks, kemudian penurunan filtrasi glomerular atau GFR, kemudian terbentuknya oliguria, kemudian uremia. Nah, kemudian di sini ada perbandingan GGK dan GGA atau gagal ginjal kronis dan gagal ginjal akut. Nah, dari onset itu bertahap, bulan hingga ke tahun. Kalau gagal ginjal akut itu mendadak, jam hingga hari. Nah, ada reversibilitas itu tidak dapat disembuhkan atau progresif, dan ada kalau gagal ginjal akut itu biasanya reversible dengan penanganan yang tepat. Nah, penyebab umum biasanya pada GGK atau gagal ginjal kronis itu diabetes, hipertensi, glomerulonefritis nefritis kronis. Kemudian pada gagal ginjal akut itu ada hipovolemia dan spesifikasi obstruksi toksin. Kemudian ada mekanisme kerja pada gagal ginjal kronis itu kerusakan glomerulus fibrosis, inflamasi kronis, dan pada gagal ginjal akut itu penurunan perfusi, kerusakan tubular, dan obstruksi. Nah, untuk gejala yang pada gagal ginjal kronis itu anemia, hipertensi, gangguan elektrolit. Nah, kemudian ada gagal ginjal akut itu ada oliguria atau anuria, kemudian azotemia dan edema. Nah, kemudian di sini ada manifestasi klinik dan komplikasi penyakit gagal ginjal kronis dan akut. Nah, manifestasi klinik dari gagal ginjal kronik itu gejalanya seperti gejala pada urin, kemudian gejala pada sistemik, gejala kardiovaskular, gejala neurologi, gejala hematologi, kemudian gejala metabolik. Nah, untuk komplikasinya itu ada pada kardiovaskular seperti hipertensi, kemudian metabolik, dan hematologis. Nah, kemudian itu ada yang GGA, itu ada gejala gagal ginjal akut, di mana itu ada gejala pada urin, kemudian kardiovaskular, neurologi, dan metabolik. Nah, kemudian komplikasinya itu ada kardiovaskular, metabolik, kemudian neurologi. Hampir sama sih manifestasi klinik dan komplikasi penyakit gagal ginjal kronik dan akut. Nah, baik, di sini kita sampai di bagian kesimpulan. Nah, kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu penyakit ginjal baik akut maupun kronis adalah kondisi serius yang memerlukan perhatian medis yang segera dan berkelanjutan. Pengetahuan tentang mekanisme manifestasi klinik dan komplikasi masing-masing dari jenis penyakit ginjal sangat penting untuk diagnosa dini, mengelola yang tepat dan mencegah komplikasi yang lebih serius. Pendekatan komprehensif yang mencakupi mencegah dan pengobatan dini dan manajemen komplikasi dapat secara signifikan meningkatkan kualitas hidup pasien dan hasil jangka panjang. Baik, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih dan selamat siang.